Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Surat An-Naml yang berarti semut mengungkapkan fakta mencengangkan tentang dua binatang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memiliki keunikan berbicara satu sama lain, makhluk yang tampak remeh ini mengajarkan pola hidup yang mengesankan. Semut merupakan salah satu jenis serangga yang namanya dijadikan nama salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Dinamakan An-Naml atau semut karena pada ayat 18 dan 19 surah ini berisikan tentang kisah seekor pemimpin semut yang menginstruksikan anak buahnya untuk segera masuk sarang karena Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya akan melewati tempat itu. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai mukjizat bisa mengerti suara hewan, kemudian merasa takjub atas kejadian itu, dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepadanya. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 17 hingga 18. Ayat ini mengisahkan bahwa pada saat itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedang melintasi sebuah jalan, yang di jalan itu terdapat gerombolan semut. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa semut-semut itu dapat berbicara satu sama lain. Fakta kebenaran Al-Quran ini terungkap melalui sebuah penelitian ilmiah yang dipublikasikan pada 2009 bahwa semut dapat berbicara. Dalam penemuan tersebut mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi audio yang canggih telah memungkinkan para ilmuwan untuk meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa semut-semut secara rutin berbicara antara satu dengan yang lainnya. Semut sebagian besar memiliki semacam papan alami dalam perut yang dapat mengeluarkan suara sebagai media berbicara dengan sesamanya. Dengan menggunakan mikrofon dan speaker mini dan canggih yang dapat dimasukkan ke dalam sarang semut, seorang peneliti menemukan bahwa ratu semut dapat mengeluarkan instruksi kepada para pekerja mereka. Para peneliti tercengang, kemampuan bicara dari ratu semut ternyata ditiru serangga lain dengan pola yang sama. Kupu-kupu besar rebel misalnya, merupakan salah satu dari sekitar 10.000 makhluk yang memiliki hubungan parasit dengan semut, dan sekarang ditemukan telah belajar untuk meniru suara dengan menggunakan sinyal kimia. Hasil penelitian beberapa dekade yang lalu telah menunjukkan bahwa semut mampu membuat panggilan menggunakan alarm berbunyi. Tetapi baru-baru ini hasil riset telah menunjukkan bahwa kosakata mereka mungkin jauh lebih besar dan mereka juga dapat berbicara satu sama lain. Surat An-Naml ayat 17 hingga 18 ada dua hal yang membuktikan kehebatan Al-Quran dalam mendeskripsikan semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ganti "dia" yang menunjukkan jenis perempuan untuk semut yang memerintah semut-semut lainnya. Secara tersirat Allah ingin menegaskan bahwa semut dipimpin oleh ratu. Hal ini dibuktikan oleh penelitian akhir-akhir ini. Lalu ratu itu berinisiatif untuk menyelamatkan semut-semut lainnya dengan memerintahkan semut-semut lain untuk masuk ke dalam sarang mereka masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ratu semut memiliki rasa sosial dan peduli yang tinggi. Sang ratu tidak menyelamatkan diri sendiri, tapi juga mengajak rakyat-rakyatnya. Bukti mengenai ini pun baru terkuak akhir-akhir ini. Rasa peduli ini patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin manapun, bahkan oleh orang-orang awam seperti kita. Dengan begitu, semut merupakan makhluk sosial yang memiliki solidaritas dan ukhuwah yang tinggi antar sesamanya. Binatang mungil ini merupakan salah satu spesies serangga tercanggih di muka bumi. Hampir tidak ada serangga yang sekuat semut. Menurut para ilmuwan, mereka telah bertahan selama 6 juta tahun karena mereka diberi karunia oleh Allah untuk mampu beradaptasi dengan baik dimanapun mereka tinggal. Jika
dikalkulasikan 10% dari keseluruhan hewan di dunia merupakan semut. Dan jika ditimbang jumlah massa semut di bumi sama dengan jumlah massa semua manusia di bumi. Binatang dengan otak paling besar proporsinya jika dibandingkan dengan keseluruhan tubuhnya ini dikenal sebagai salah satu spesies paling cerdas di antara serangga-serangga lainnya. Mereka memiliki sekitar 250.000 sel otak di kepalanya. Penelitian modern mengungkap, binatang yang tampak remeh ini memiliki keahlian menakjubkan. Di antaranya, mereka ahli di bidang pertanian. Semut telah memulai bertani dan berkebun 50 juta tahun lebih awal sebelum manusia untuk meningkatkan jumlah makanan mereka. Para semut menggunakan teknik yang sangat canggih untuk meningkatkan hasil panen mereka. Mereka menciptakan zat kimia yang kaya antibiotik untuk menghambat pertumbuhan jamur. Sarang mereka juga dibangun dengan sistem yang sangat canggih untuk mengontrol temperatur dan kelembaban. Mereka membentuk super koloni yang besar dan banyak sekali di California, Amerika Serikat. Super koloni tersebut memiliki jutaan sarang dengan jangkauan hampir ratusan kilometer dan kedalaman sarang 6 meter ke bawah. Semut dari sarang yang berbeda, namun dalam satu koloni sangat jarang terlihat saling serang satu sama lain. Super koloni terbesar terdapat di California bagian selatan, dengan panjang sekitar 950 kilometer. Semut hanya mampu bertahan hidup selama 45 hingga 60 hari. Mereka ini adalah kelompok semut pekerja. Bandingkan dengan sang ratu semut yang bisa hidup hingga berumur 20 tahun. Dan ketika sang ratu mati, koloni semut hanya bisa bertahan beberapa bulan. Sang ratu semut berukuran lebih besar daripada pekerjanya. Setelah menemukan koloni baru, tugas sang ratu adalah untuk menghasilkan banyak semut pekerja, semua jantan dan ratu lainnya. Mereka bisa hidup selama 20 tahun dan bisa memproduksi ribuan telur dalam hidupnya. Semut jantan memiliki tubuh yang paling kecil dalam kasta semut. Tugas mereka hanya satu, yaitu membuahi sang ratu dengan ritual perkawinan dan akan mati setelah beberapa hari. Semut pekerja memiliki tugas mencari makan, merawat bayi, membangun sarang dan menjaga koloni serta ratu. Semut tentara yang bercirikan memiliki kepala yang besar bertugas untuk menjaga sarang mereka dari serangan musuh. Subhanallah, sungguh mengagumkan. Merenungi dan memikirkan ayat-ayat kauniyah yang disebar Allah di muka bumi dan penjuru langit, kita semakin yakin bahwa Allah lah yang Maha Kuasa untuk menciptakan dan memelihara mereka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Semua hewan memiliki keunikan sehingga bermanfaat dan mampu menjaga keseimbangan bumi dan seisinya. Allah berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Quran Surat Shad ayat 27. Ayat ini ditegaskan para ulama tafsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada manusia, Allah tidak menciptakan seluruh makhluk termasuk hewan dengan sia-sia. Semua binatang bermanfaat bagi manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.